Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan yang diambil dari pemahaman tentang sifat-sifat gereja Katolik. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam komunio untuk kita sekalian. Judul permenungan kita kali ini adalah mengapa gereja Katolik itu bersifat satu. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Katolik atau lazimnya disebut gereja Katolik itu memiliki 4 sifat, yaitu bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada season pertama saya sudah menjelaskan tentang makna gereja itu bersifat Katolik. Season yang kedua ini saya akan mengantar umat beriman sekalian untuk melihat bahwa gereja itu satu. Karena apa dan bagaimana perwujudan kesatuan itu dan kemana harapan gereja itu bersifat satu. Gereja itu satu karena Roh Kudus yang mempersatukan para anggota jemaat satu sama lain. Dan juga dengan jemaat yang kelihatan yakni uskup. Lagi pula mempersatukan para uskup satu sama lain dengan pusatnya di Roma, yakni dibawa kepemimpinan Paus. Maka sungguh indah gereja itu satu. Lalu bagaimana memahami gereja yang satu itu? Gereja yang satu adalah gereja yang tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus untuk dalam Roh Kudus tetap hadir kini di tengah manusia untuk menyelamatkannya. Konstitusi pastoral dalam dokumen Konsili Vatikan II Lumen Gentium nomor 8. Kesatuan gereja pertama-tama dinyatakan dalam kesatuan iman. Sebagaimana terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6 yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Selain daripada itu, kesatuan juga nampak dalam satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Kesatuan yang hakiki dan konkret diungkapkan oleh Paulus dalam model tubuh. Dikatakan bahwa tubuh itu dibentuk dengan baptis dan dilaksanakan dengan perayaan pemecahan roti. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 17. Kesatuan tidak sama dalam keseragaman. Itu harus dipahami dengan sungguh. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman sebagai Bhinneka Tunggal Ika, baik dalam gereja Katolik sendiri
maupun dalam persekutuan ekumenis dengan gereja-gereja lain, sebab kesatuan gereja bukanlah semacam kekompakan organisasi atau kerukunan sosial. Ingat, yang lebih diutamakan adalah kesatuan imani akan Tritunggal yang Maha Kudus di dalam unsur bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi di pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan serta disempurnakan terus-menerus. Oleh karena itu, ada istilah Latin yang sangat pas dikatakan Ecclesia Semper Reformanda. Gereja selalu berkembang dan berubah terus-menerus. Disinilah kesatuan iman mendorong semua orang Kristiani supaya mencari persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Singkat kata, gereja yang satu itu terungkap dalam: pertama, kesatuan iman para anggota. Kesatuan iman ini bukan kesatuan yang statis, tetapi kesatuan yang dinamis, terus bergerak, berkembang, dan berubah. Dan iman adalah prinsip kesatuan batinia gereja. Ini yang pertama-tama harus dipahami. Yang kedua, kesatuan dalam pimpinannya atau hierarkis, di mana dikatakan hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiria dari gereja. Dan yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen-sakramen merupakan simbol kesatuan gereja itu sendiri. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita memperjuangkan kesatuan gereja itu ke depan? Konsili Vatikan kedua dalam Unitatis Redintegratio nomor 2 dikatakan, pola dan prinsip terluhur misteri kesatuan gereja adalah kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan konkret antara umat beriman yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Maka hebatnya gereja Katolik kalau di lingkungan negara Indonesia kita mewujudkan kesatuan itu dalam zona KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, turun ke tingkat lokal yang namanya keuskupan. Maka tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah pada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Surat kedua Rasul Paulus kepada Timoteus bab 2 ayat 2
Oleh karena itu, semangat kesatuan harus dipupuk dan diperjuangkan oleh setiap umat Kristen sendiri. Usaha yang dapat digalakan untuk memperkuat kesatuan ke dalam dan persatuan antar gereja. Memperkuat persatuan ke dalam, misalnya aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat, termasuk hierarki dan seterusnya. Sedangkan untuk menggalakkan persatuan antar gereja, misalnya terlebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain, lebih melihatkan kesamaan daripada perbedaan. Oleh karena itu doa Tuhan Yesus, ut omnes unum sint, melihatlah kesatuan dalam kesamaan. Mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama secara ekumenis dan seterusnya. Dengan demikian, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai catatan kesimpulan saya menegaskan bahwa kesatuan gereja tidak identik dengan uniformitas. Kesatuan gereja tidak identik dengan satu bentuk. Kesatuan gereja di luar bidang esensial Injili memungkinkan keanekaragaman. Maka kesatuan harus tampak di dalam keanekaragaman. Sungguh indah gereja kita itu bersifat satu. Dalam kesatuan iman kita percaya kuasa Tuhan bekerja dan menyelamatkan kita. Mari kita akhiri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.